Bapak Ustadz ya Pak ya? Memang itu tertulis. Sebenarnya dari Rumah Kopi itu mau ceritain budaya lewat kopi. Oke. Anak Daro diambil memang dari traditional folklore song. Anak Daro ini punya makna dan punya arti banyak sebenarnya juga mungkin untuk hidup saya. Oke. The beginning of purposeful journey. Wih, apa tuh? Woman is a strong creature. You are strong. Thank you. Matrilineal ini, wanita ini memang dinobatkan untuk menjadi ahli waris. Karena kalau tidak ada yang mempertahankan budaya ini, akhirnya akan pupus dimakan oleh zaman. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua wanita di seluruh Indonesia. Halo teman rumah, balik lagi di Coffee Talks. Kali ini aku lagi kedatangan CEO-nya Rumah Kopi, Pak Felix TJ. Terima kasih. Halo Selamat Pak. sore, Ani. Sore Pak, susah banget ngundang Bapak ya Pak ya, baru kesampaian nih. Saya juga terima kasih banget bisa ketemu sama Anis sore ini. Makasih Thank loh you. Pak, thank you loh. Sama-sama. Oke Pak, sebenarnya aku pengen ngobrol sama Bapak tuh udah lama. Pengen ngomongin beans yang ada di samping-samping kita ini, namanya Anak Daro, betul ya Pak ya? Yes, Anak Daro. Nah, kenapa ya Pak beans ini dinamain Anak Daro? Anak Daro diceritain sama kami atau sama Rumah Kopi karena kami sebenarnya dari Rumah Kopi itu mau ceritain budaya lewat kopi. Oke. Dan waktu di edisi pertama kami ceritakan tentang kopi itu pertama kali kami kenalan dulu dengan teman-teman dan masyarakat Indonesia maupun di luar negeri. Itu pertama kami launching namanya Rambadia. Kami recap dulu nih Pak, ya Anis ya. Jadi sebelum mulai ke Anak Daro, pertama tuh kita launching Rambadia. Rambadia itu artinya berkenalan. Oke. Setelah kami berkenalan, lalu kami masuklah ke Anak Daro. Kenapa kok Rambadia dan Anak Daro? Karena kami mau ceritakan budayanya ini memang benar-benar dari Sabang sampai ke Merauke. Oke. Jadi untuk pertama kami harus ceritakan dulu nih dari Pulau Sumatera. Nanti setelah Sumatera ke pulau-pulau lainnya. Jadi begitulah ceritanya. Kenapa hari ini kita cerita tentang Anak Daro yang akan kami launch. Oke, jadi Anak Daro ini juga lagu daerah ya Pak? Anak Daro diambil memang dari traditional folklore song. Oke. Yes. Tradisional folklore song Iya. yang mungkin anak muda sekarang udah jarang ya Pak ya dengar. Itu dia makanya kami punya hati untuk bisa membawa kesenian atau budaya yang paling kaya yang kita punya. Ini yang kita harus pertahankan, dia ya bisa dibilang jadi pagar alam atau pagar budayanya Indonesia. Oke. Jadi Bapak pengen ngangkat budaya-budaya Indonesia lewat kopi, salah satunya nama-nama beansnya pakai nama lagu daerah. Saya memang pikir karena di dalam hidup ini kita ada six sense. Apa itu Pak, Six Sense? Six sense itu kan ada touch, feel, smell, and then ada satu lagi itu yang mungkin kita bisa lupa adalah memory. When we go to memory, itu senses sebetulnya. Dan biasanya memory itu ada hubungannya dengan apa yang kita dengar. Yes. Jadi kebanyakan lagu-lagu ini bisa menjadi senses yang bisa diceritakan dan bisa mengingatkan kita semua kepada satu event atau memori tertentu. Maka itu, dan mungkin akan lebih mudah, mungkin memang karena saya suka lagu sih ya. Oke. Saya suka lagu, saya suka desain, saya suka musik, saya suka lifestyle, saya suka fashion. Wow. Yes. Oke. Jadi saya mau coba menggabungkan semua ini menjadi satu cerita yang mudah-mudahan menarik untuk masyarakat atau teman-teman yang suka kopi. Oke. Betul. Kurang lebih. Oh, Bapak suka fashion. Saya suka fashion. Pantesan Bapak stylish banget fashionnya, pakai sendal. Ini sendal ada artinya. Oh, kenapa tuh Pak? Ada maknanya juga ya? Ada. Apa tuh? Sebelum saya sukses, saya bermulai dari sendal jepit. Oh. Karena belum bisa beli sepatu. Oh, alah, Iya. kasihan Pak. Kasihan banget Pak.
Jangan lihat sendalnya. Jangan lihat sendalnya. Ya. Bercanda, Pak. Oke. Berarti tadi itu kenapa selalu lagu daerah ya Pak? Karena selain ingin mengangkat budaya, ada unsur six sense-nya nih, biar orang tuh terus gitu ya di memorinya. Ini loh lagu Anak Daro, sehingga dia ingat terus tuh akan keindonesiaannya. Mungkin kayak gitu ya Pak ya? Tepat sekali, Anis. Widih. Oke. Tapi sebenarnya Anak Daro itu apa ya Pak artinya? Jadi Anak Daro ini punya makna dan punya arti banyak sebenarnya juga mungkin untuk hidup saya. Oke. Karena Anak Daro itu kalau saya boleh istilahkan the beginning of purposeful journey. Wih, apa tuh? Karena Anak Daro ini menceritakan sebenarnya kalau diartikan dari Minangkabau itu kan anak gadis. Atau sebenarnya kalau misalkan dimetamorfosiskan adalah lebih ke lembaran baru yang akan dimulai di dalam setiap kehidupan wanita. Oke. Yes, karena begitu mereka sudah siap untuk membuka lembaran barunya atau ke dalam satu pernikahan, karena itu mempunyai satu purpose yang sangat besar di dalam satu kehidupan semua manusia, terutama untuk wanita. Jadi it's very meaningful ceritanya dan I think it's quite deep untuk saya. Apalagi saya nggak mungkin ada di sini kalau nggak ada dari wanita. Dari ibu ya Pak ya. Ya, wanita barulah saya sambungkan lagi itu ke ibu. Dan bagaimana saya bisa dibesarkan dan ya seperti saat ini ya karena ada seorang wanita di belakang saya yang memang kokoh dan kuat dan bisa mengarahkan saya untuk saya bisa bicara Anak Daro. Oke. Yeah. So Anak Daro it's a powerful meaning yang diciptakan atau lahir di rumpun Minangkabau, di ras Minangkabau dan memang sebenarnya di suku itu ceritanya dalam sekali dengan ritualnya dan yang lain-lainnya. Banyak sekali sih sebenarnya yang bisa diceritakan dari Anak Daro. Oke, so Anak Daro ini buat Bapak meaningnya adalah the beginning of purposeful journey. Karena tadi si anak perempuan itu sudah siap menjadi seorang pengantin gitu ya, yang ingin menjalani hidup yang baru. Betul banget. Ya karena memang buat saya untuk di dalam kehidupan purpose setiap orang setelah dia konten itu kan dia harus setelah dia konten itu dia akan melakukan ke tahap berikutnya di mana dia akan hidup berpasangan. Yes. Karena ada pepatah kan tidak baik apabila manusia itu hanya seorang diri. Waduh. Ya, berpasangan ya Pak ya? Memang manusia itu diciptakan untuk berpasangan. Oke. Karena wanita itu adalah bagian dari tulang rusuknya lelaki. Oke. Yes, ya. Jadi ya that deep gitu. Bapak Ustadz ya Pak ya? Enggak ya memang itu tertulis. Enggak lah. Oke, keren Pak. Bahkan kalau bicara soal ibu ya Pak ya, bahkan katanya surga itu di telapak kaki ibu Pak. Ya, jadi dalam kesempatan kali ini pun saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua wanita yang tangguh, yang berdiri tegak untuk anak-anak dan keluarga dan maupun kepada dirinya sendiri di seluruh Indonesia. Yeay, keren. Terima kasih. It's a victory of Anak Daro artinya. Oke, itu juga merupakan apresiasi Bapak terhadap para perempuan yang ada di belakang Bapak gitu ya. Ya, kepada kamu. Aku, pada semua wanita di Indonesia. Setuju. Oke, menarik nih Pak. Berarti kalau Bapak bicara soal Anak Daro, sebenarnya budaya yang mau Bapak kenalkan tuh budaya Minangkabaunya ya Pak, budaya masyarakatnya. Iya, karena jadi
setelah kami selalu kan sebelum kami melakukan melaunching satu produk, definitely kami do the analysis. Yes. Kami lihat dan kami kami kurasi, dan kebetulan kami sepakat bersama tim, yuk kita ceritakan Anak Daro. Yes. Gitu. Karena Anak Daro memang main to be memang di Minangkabau, karena di Minangkabau ini banyak ceritanya dari silsilahnya, kemudian dari kulturnya, dari rumah adatnya, tari-tariannya, dan memang Anak Daro pun diambil pun juga karena bersebelahan dan berdekatan dengan biji kopi yang kami pilih kebetulan. Oh, biji kopi Anak Daro ini. Biji kopi Anak Daro ini kami ambil dan pilih itu dari Kerinci kebetulan. Kerinci, Iya. Oke. Kerinci dekat-dekat Sumatera Barat sana ya Pak? Ya, itu masih satu region lah di dalam Oke. di daerah Sumatera Barat. Oke, dan budayanya pun masih kental dengan Minangkabaunya itu ya Pak ya? Iya. Ke Minangkabauannya. Oke. Tadi juga Bapak kan menyinggung soal Anak Daro ini bagi Bapak meaningnya itu representasi kemuliaan seorang perempuan gitu ya Iya. Pak. Nah itu gimana Pak? Apa korelasinya dengan Anak Daro? Peran perempuan ini? Oke. Ini agak panjang. Waduh. Oke, saya short story. Saya summarize saja. Intinya kan begini. Di saat saya makanya tadi ceritakan the beginning of purposeful journey itu kan memang ada di setiap manusia, terutama yang kali ini kita mau ceritakan, kita mau angkat adalah di wanita. Ya. Saat mereka mau melakukan kehidupan barunya, mereka itu kan dipersiapkan. Ya. Dipersiapkan itu kan tidak hanya physical, tetapi secara mental, rohani, dan fisiknya. Ya. Lalu itu pun juga banyak sebenarnya kan. Saya tahu memang yang tadi dikatakan juga surga di telapak kaki ibu. That's absolute right. Karena ya wanita itu memang harus lebih kuat daripada pria. Oke. Secara batin, secara nalar itu memang diciptakan untuk menjadi yang kuat sebetulnya, karena di samping itu setelah dia mempersiapkan keseluruhannya mind, body and soul kalau dalam Inggrisnya kan. Oke. Yes. And moral mungkin? Yes, mentality semuanya kan harus in parallelly, dia harus benar-benar konten. Yes. Di saat dia konten, that means baru dia siap untuk melangkah ke lembaran barunya. Oke, di saat itu dia setelah itu dia akan mengandung lagi, akan berbuah. Ya. Di saat dia berbuah, dia harus mengandung selama 9 bulan, which is yang nggak mungkin lelaki bisa lakukan. Iya sih. So jadi ya saya respect, saya sangat mengapresiasi dengan sosok atau ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, ya Anak Daro. Oke. Ya. Tadi kan Bapak menyinggung soal perempuan itu harus kuat katanya gitu ya. Bukan harus kuat, memang dia diciptakan untuk memang jadi kuat. Dilahirkan kuat. Memang kuat, karena dia udah pasti kuat. Kenapa? Karena dia udah pasti mengandung 9 bulan, yang which is lelaki nggak bisa lakukan itu. Yes, jiwa, raga ya. Ya kan, karena ya she will be pregnant for 9 months untuk mengandung satu jiwa yang baru. Berarti dia kan menggendong satu jiwa baru. Di saat dia menggendong satu jiwa yang baru, dia harus mentally concern atau content untuk pada jiwa yang barunya. Yeah. Karena kalau dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri, definitely dia tidak akan bisa menjaga apa yang dalam kandungannya. Kalau dia tidak bisa menjaga dalam kandungannya yang secara mentally strong, definitely nanti yang keluar akan ya tidak sebaik apa yang dia harapkan. Oh, oke. So memang ya woman is a strong creature. Oke. You are strong. Thank you. Tapi menurut Bapak kedudukan perempuan ya secara status sosialnya itu boleh nggak lebih strong daripada laki-laki? Saya pikir itu sangat relatif dan itu
kenapa harus dibataskan? Hmm. Saya nggak pernah mau membataskan kekuatan dan di hidup ini sebenarnya kan bukan kompetisi. Oke. Kehidupan ini adalah satu journey. Hmm. So it's alright if ada perempuan yang lebih kuat daripada lelaki. Hmm. Terus kalau memang begitu, kenapa lelakinya nggak lebih kuat atau apapun, dan kenapa harus diperbandingkan? Apa yang harus diperdebatkan antara kekuatan? Loh, ini jadi ngobrol tentang Kesetaraan konseling. gender. Ini jadi konseling pernikahan ini jadinya ini atau ini? Kan Ini ada kita lagi mau ngobrol kaitannya. kopi. Iya, nggak apa-apa Pak. Ini ngobrolnya emang apa aja. Ya tapi nggak apa-apa Pak. Anyway, maksud aku adalah kan di budaya Minangkabau itu Ya. biasanya itu ibunya yang lebih kuat Pak. Ya, Karena ya. ada yang namanya budaya matrilineal. Ya, Seperti itu. paham. Ya, itu yang kami juga memang kami mau angkat, tapi bukan untuk membedakan tentang si lelaki atau si perempuannya. Namun yang kami mau ceritakan adalah sebenarnya keunikan atau keindahan adat istiadat dan budaya Indonesia yang begitu kaya, dan mereka itu bisa menjahitnya tuh sangat unik, karena Oke. nggak semua negara atau nggak semua provinsi melakukan hal itu kan. Oke. Jadi why I truly deep in love with my own country Indonesia itu karena sangat beragam sekali budayanya, dan dari budaya adat istiadat yang saya bilang tadi, dan karena saya suka fashion, saya suka lagu dari kecil, dan begitu saya lihat untuk mengcombine semua batik, semua ukiran, semua craftsmanship-nya, itu semakin muda sekarang, semakin saya muda ya saya melihat, saya ngucap syukur sih saya benar-benar jadi warga negara Indonesia. Cakep, bangga banget jadi orang Indonesia ya Pak ya. Terlalu bangga Terlalu bangga. untuk tidak dibanggakan. Ya, termasuk karena memang budayanya yang kaya banget. Tapi can you tell me yang benar-benar apa ya? Can you tell me a story yang menarik banget di budaya Minang Pak, yang Bapak temukan lewat Anak Daro? Wow, saya udah cerita banyak sebenarnya. Oke. Mungkin saya akan ceritanya begini, apa kolerasinya Anak Daro dengan metamorfosis ke kopinya? Oke. Karena menarik gitu, kalau misalkan saya tuh memang demen banget mengilustrasikan atau bermetamorfosis. Saya suka sekali bermetamorfosis untuk sesuatu, karena di saat ada satu sebab dan akibat dan perubahan atau dalam journey ini, itu buat saya semuanya itu nggak ada yang kebetulan, nothing is coincidence. Ya. Terjadi di seluruh permukaan bumi ini kan. Ya. So let me go into the Anak Daro sama kopi, karena the beginning of purposeful journey itu bisa mengartikan ke tumbuhan kopi yang saya dapetin di Kerinci. Oke. Ya, jadi bagaikan kopi yang memulai menaruh benih dan dia bertumbuh, yang akhirnya bisa berbuah lagi, Ya. dan bisa dikecap manis oleh banyak orang. Oke, Dinikmatin. Ya. Dan dengan banyak sekali artinya soalnya. Kurang lebih seperti itu sih metamorfosis dari Anak Daro dan biji kopi yang ada di Kerinci menurut saya. Nah, soal budaya masyarakat di Minangkabau sendiri, di mana Anak Daro ini berasal ya Pak, suku Ya. di mana Anak Daro Ya. ini berasal, ada yang menarik nggak sih? Misalnya, oh ternyata ada budaya yang sangat atau tradisi yang sangat kaya di sana, tapi orang-orang tuh nggak tahu. Ada nggak sih Pak? Iya, tadi kan ceritanya kan kenapa sih di Minangkabau ini mereka itu appreciate sekali tentang Anak Daro atau wanita gitu kan. Oke. Tadi kan Ani sempat ngomong ada matrilineal kan. Yes. Nah, matrilineal ini ternyata memang wanita ini memang dinobatkan untuk menjadi ahli waris untuk keturunannya. Jadi dia menginheritance untuk
dari garis keturunan itu diberikan kepada wanita, bukan kepada lelaki. Oh gitu Pak. Itu buat saya juga wow gitu kan. Memang bukan membandingkan lelaki atau perempuannya, tapi memang ya itulah keunikan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi buat saya ya di appreciate, and then saya embrace dengan seperti itu. Karena kalau tidak ada yang mempertahankan budaya ini atau adat istiadat, akhirnya akan larut atau pupus dimakan oleh zaman modernisasi ini kan gitu loh. So let's keep the culture. Oh menarik banget nih, berarti kalau di Minang itu justru yang dikasih warisan itu yang anak perempuannya? Semacam itu, lebih seperti itu gitu. Namun mungkin pada umumnya pada hari ini karena modernisasi mungkin sudah berubah. Tapi itulah sejarah adat istiadat atau budaya yang terjadi di Minangkabau. Oke. Karena kan pasti saya rasa pasti banyak perubahan. Tapi saya bukan orang Minang, tapi saya memperhatikan dan belajar tentang Minangkabau ini. Iya. Begitu saya lihat dan saya pelajari dan saya selami, ya it's fantastic. Oke. Menarik tuh Pak, benar-benar. Oke, berarti kalau perempuan yang diwariskan warisan dari orang tuanya, berarti dia akan terus meneruskan ke anak perempuannya gitu ya Pak ya? Iya. Berarti jalur itu, keturunan itu justru ngikutin ibu? Kurang lebih seperti itu. Hanya untuk nama marganya. Nama marga. Dan ahli warisnya. In depth-nya definitely saya harus tanya balik sama teman saya yang orang Minang. Orang Minang. Tapi itu insightful banget sih Pak. Kan mungkin orang-orang teman rumah yang belum tahu diceritain ternyata sedalam itu gitu ya budaya di Minangkabau. Izinkan kami dari Rumah Kopi untuk bisa menceritakan dan memperkaya setidaknya budaya Indonesia yang kita semua sebenarnya punya tugas khusus untuk menjaga budaya Indonesia, saya rasa. Betul, setuju Pak. Setuju. Tapi memang Bapak tidak memungkiri ya bahwa sebetulnya meskipun perempuannya kuat, perempuannya strong, perempuannya independen, itu peran laki-lakinya tetap harus ada dong Pak. Sejauh mana peran laki-laki itu bisa mendampingi perempuan ini Pak? Sebenarnya ini sudah menjawab, Anis. Apa tuh? Saya dan kamu ada duduk di sini, kita punya peran yang berbeda. Ya. You got the point? Ya. Iya kan? Jadi memang lelaki the beginning purposeful journey. So memang semua yang Tuhan Maha Esa ciptakan, lelaki maupun perempuan, itu memang sudah punya rananya masing-masing. Kenapa saya sebagai lelaki diciptakan atau Anis sebagai perempuan diciptakan, itu memang sudah punya tanggung jawab dan purpose yang kita berdua yang harus lakukan dalam journey hidup kita. Artinya ya semua punya andil dan punya bagian, bukan hanya karena di Minang, menurut saya ya, dan memang setelah saya pelajarin, lelaki di Minangkabau ya memang harus bertanggung jawab dan menjadi pelindung sebagai ayah untuk melindungi keluarganya, karena nama hanya nama. Tetapi kan setelah itu kan di dalam kehidupan mereka harus terus berjalan dan bertugas untuk menafkahi dan melindungi dan menjadi struktur keluarga. Struktur keluarga kan bukan wanita, ayah, anak. Ayah, ibu, anak. Jadi itu sebenarnya masih terus berlangsung. Jadi peran perempuan dan laki-laki di Minang itu sama-sama sentral ya Pak ya? Dalam perlakuan sehari-harinya ya memang jadi suami istri yang sepadan, bukannya artinya istrinya lebih kuat, suaminya jadi memang ada juga, cuman kita nggak kesana. Oke. Makanya mungkin kalau aku lihat di artworknya, mungkin aku boleh lihat silakan. Artworknya ya Pak ya? Kalau boleh lihat di artworknya ini ada pengantin perempuan sama pengantin laki-lakinya ya Pak ya? Setuju. Iya, jadi
bukan mentang-mentang anak Daro jadi pengantin wanitanya aja, enggak ya Pak, tapi ada laki-lakinya juga. Iya kan tadi yang saya cerita. Oke. Manusia diciptakan itu tidak boleh sendirian. Betul. Gitu, dan harus berpasangan. I see. Nah ini boleh diceritain gak sih Pak, kenapa atuknya anak Daro seperti ini gitu loh Pak? Bagus kenapa? Bagus banget Pak. Aku kalau ngelihat dari jauh sih mana ada goldnya gitu kan. Boleh diceritain gak sih Pak ini maknanya apa gitu? Jadi cerita dari ilustrasi yang kami bersama tim untuk menggambarkan tentang arti dari anak Daro. Ya. Itu sebenarnya ya the purposeful meaning. Ya. Ya. Jadi the beginningnya kan karena kan mereka berjalan untuk memulai kehidupan baru. Ada pasangan yang berjalan menaiki tangga. Ini kan anak tangga bagaikan a journey of life. Yes. Anak tangga itu journey of life. Yang akan mungkin naik dan turun. Dan mereka akan berjalan bersama-sama. Oke. Lalu setelah itu kalau kita lihat di sini juga ada suntiang. Suntiang itu sebenarnya kenapa dipasangkan kepada wanita? Itu karena punya arti. Suntiang itu kan seperti crown. Mahkota. Yes. Oke. Nah, mahkota ini dipasangkan kepada wanita artinya adalah dia dinobatkan. Untuk yang tadi kita bahas itu, matrilineal itu, dia dinobatkan sebagai ahli warisnya untuk keturunan berikutnya dari ibunya. Oke. Setahu saya, sepengertian saya, yang saya belajar, itu biasa suntiangnya itu turun temurun. Oh ya? Dari ibunya. Oh, mungkin kalau yang tradisional punya ya Pak ya? Dari ibunya diturunkan. Jadi dari mahkota keturunannya. Jadi itulah arti dari suntiang. Dinobatkan, dijadikan ahli waris, dan mahkota itu kan penuh arti ya. Sakral ya Pak. Ya, sakral gitu. Penuh arti jadinya dia harus memegang sukunya, kemudian harus berdiri untuk melakoni atau memerani kehidupan dia dengan benar gitu kan. Itu suntiangnya. Lalu di atas suntiangnya ada lembaran buku. Buku ya. Lembaran buku ini sebenarnya kan masih kosong. Nah, pasangan inilah yang harus menulis setiap cerita di dalam kehidupan mereka. Asik. Kok jadi? Enggak kosong, ada. Ya ini kan cerita di situnya. Ini gambar-gambar rumah ya. Jadi dia harus menceritakan lembaran baru dalam kehidupan dia. Itulah kami taruh ada buku di dalam perjalanan kehidupan mereka. Sebagai sedikit spill, saya sama pasangan saya, kami ada diary. Diary apa tuh Pak? Diary kehidupan. Ditulis? Iya. Wow. Jadi saya cerita, dia cerita, kita share. Nah, coba deh. Nanti kalau nulis. Cause like it has to be a memory kan. Ada milestone di dalam kehidupan kita yang kita harus tulis. Yes. Sometimes kita tuh terjebak dalam rutinitas atau kita terkadang bisa lupa. But in writing, especially in diary, itu kita bisa terus ingat dan mungkin di tanggal ini kita pernah face naik turunnya si tangga ini. Dan kita bisa ingat dan bisa menjadikan pelajaran untuk kita. Ya. Keren banget tuh. Boleh lah dicontoh ya Pak. Lanjut ya. Lanjut. Ini jadi pelajaran apa nih? Konseling. Geografi nih. Konseling hidup. Konseling hidup. Lewat Anak Daro. Jadi di belakangnya itu ada tanaman palem. Tanaman palem, Tanaman palem ini kita artikan tentang sukacita dan damai sejahtera. Iya. Dan ini kan tanaman yang khas dari Jambi juga kalau nggak salah ya Pak ya. Betul. Jadi memang ini mencirikan bahwa ini produk Jambi banget gitu, by Rumah Kopi. Iya. Ya semoga berkenan untuk teman-teman yang asalnya dari Sumatera Barat, tepatnya Minangkabau. Izinkan kami dari Rumah Kopi ya bisa
bawa budaya Sumatera Barat. Keren. Tapi Makasih, ini Anis. apa sih Pak? Ini suntiang ya yang tadi Bapak sebut ya? Yes, Yang ini tadi ada di suntiangnya. depan juga. Nanti, Apa tuh? nanti kan kita akan launch. Oke, launching ini kan? Kita akan launch Anak Daro ini Heeh. di Jeko Week Heeh. tanggal 31 Oktober Oke. sampai 2 November. Mm-mm. Datang ya. Datang ya. Kita bakal teman-teman dari Rumah Kopi itu ada beberapa yang saya selebrasi dengan kawinan massal. Buset. Beneran Pak ada kawinan masal? Ya abis saya bingung, anak-anak saya ada yang mau tim Rumah Kopi, ada yang mau nikah. Heeh. Lalu saya bilang, nah ini ada tempat dan sarananya. Oke. Kalian mau gak di sini dipestain? Pada bilang mau, ya udah deh, gitu. Kawinan masal aja di sana. Kawinan masal. Iya, Pesta dong. pesta Rame. kawin. Suntiang. Oh Bapak punya ya barangnya? Eh, Aku boleh lihat nggak Pak? saya ada, coba. Nah, aku nggak tahu nih Bapak ternyata ini mungkin buat research kali ya. Seberat apa? Wah, oh gitu, Ya. keren. Nah, Oh yang macam itu, ya. ini suntiang dari nenek saya. Oh bukan, salah. Salah. Jadi saya yang Ini kan buat perempuan. perempuan Pak. Loh, kan saya dulunya, oh bukan, Oh, salah. Bukan Pak, nanti jangan jadi sarana ini apa namanya klarifikasi loh Pak. Oh oke, aku tahu sih kalau Coba dipakai. perempuan Minang tapi pakainya pengantinnya itu yang besar gitu nggak sih Pak? Kalau ini Ya, versi. karena sakral, asik. Oke. Gitu, wah. berat. Oh, lumayan sih Pak. Ini meskipun yang kecil berat juga ya. Oh cantiknya gitu ya. Onde mande. Apa lagi ya kalau bahasa Padang itu? Rancak bana gitu. Rancak bana. Jagoan dia kayaknya. Iya, Oh, saya cuma oke, tahu oke. Sari Bundo. Itu itu ya salah ya. Rumah makan. Oh, ini ya guys. Ini yang tadi Bapak ceritain ada di artworknya itu ya, Ya. suntiang. Ini biasanya dipakai di pernikahan wanita-wanita Padang ya, Pak? Iya, Tapi yang gede-gede gitu kan. betul. Ini versi Ya, mini. buat saya terkagum-kagum dah sama Terkagum, cerita Anak Daro, Minangkabau, Ya. and Rumah Gadang semuanya. Keren banget. Berarti Bapak udah kesana ya Pak? Udah ngeliat kehidupan masyarakatnya mungkin, rumah gadangnya mungkin. Ya, Rumah saya gadang. sempat jalan-jalan dan sempat lihat memang dari dulu memang kebetulan hidup saya nggak lari jauh dari apa ya, melancong jalan-jalan untuk memang ada kebetulan side off dari pekerjaan saya harus pergi dari Sabang sampai ke Merauke. Traveling ya Pak ya? Ya, business trip. Bisnis trip, oke. Ya bilang aja jalan-jalan Pak, kenapa sih? Ya. Gitu kan. Oke. Barang-barangnya pun ada nih di Rumah Kopi, ada suntiang, ada juga atletnya. Meskipun kita belum bisa jalan-jalan ke Kerinci ya Pak, saya maksudnya nanti suatu hari selain ke lihat rumah Pak Gadang, bisa juga ke Kerinci nih Pak, lihat kebun kopinya. Siap. Pengennya sih gitu, jalan-jalan sama-sama nanti nanti. kita. Oke, nah tapi Anak Daro ini memang aku bukan orang Minang kan Pak, jadi nggak tahu lagunya gitu. Ya, nanti kita nyanyiin sama-sama Oh boleh, tapi aku sih di pesta kawinnya. pesta kawinnya ada ini kali orkes Iya. nyanyi Anak Daro ya Pak ya. Kita nyanyi bareng-bareng nanti di pesta kawin. Oke, tapi secara sepintas apa sih Pak isinya lagu itu? Ceritanya tentang pantun. Oke, Mm-mm. jadi ada pantun-pantunnya. Ada pantunnya. Bait-baitnya. Iya. Keren sih.
Nanti aku belajar deh Pak liriknya. Memang kan agak ini ya, Iya. aku agak susah Pak karena bukan orang Minang. Saya nggak bisa nyanyi soalnya, nanti aja nyanyinya Ya Bapak sama-sama. gimana? Bapak yang bawa ini tapi nggak bisa nyanyi. Udah mau denger loh Pak. Saya nggak bisa nyanyinya. Oke. Tapi aku coba buka sedikit liriknya ya Pak. Kan tadi Bapak bilang agak pantun ya. Coba kita lihat pantunnya seperti apa sih? Suara saya kurang bagus untuk dinyanyikan, tapi suara saya bagus untuk dibicara saja mungkin. Agak ini ya, ngebas gitu. Enggak ya? Cempreng gak sih Pak? Canda. Nah kalau liriknya sih dilihat gini Pak. Anak musang di ateh pulai, anak tampo di dalam bannya. Kainlah usang tidak bapakai, oi awaklah tua tidak babuni. Gitu ya Pak ya? Iya. Oh jadi ini tuh kayak berima gitu ya, kayak pantun gitu mungkin Rhymes ya. mungkin ya. Rhymes gitu. Wah bahasanya juga lumayan ini kayaknya syairnya sastra tinggi gitu Pak. Mungkin di episode berikutnya Kita bakal ceritain. bawa orang Padang Pak. Siap. Nah itu dia. Oke deh, tadi Binsi juga sudah dibahas. Tadi kenapa dari Kerinci, karena memang masih punya kedekatan secara budaya dan secara geografis ya Pak, Ya. dengan Sumatera Barat. Kalau dari rasanya sendiri, ini apa nih? Profilnya Taste notes-nya itu ada mango, strawberry, Oke. and chocolate. Mango, strawberry, Yeah, coklat. so it will be delicate and then delicious untuk diminum seperti minum dessert jadinya. Wow, dan espresso roast, berarti enak Espresso tuh roast. dibikin cappuccino gitu-gitu Yes. ya Pak ya. Pak, terakhir ada yang mau disampaikan nggak Pak buat teman rumah? Tadi aku sih penasaran yang kawinan massal ya, nggak masuk akal, cuma kita lihat aja gebrakannya. Iya, yang terakhir mungkin sampai ketemu di Jeko Week tanggal 31 Oktober Oke. sampai 2 November. Let's have a celebration the beginning journey of Anak Daru. Oke, keren. Ditunggu ya teman-teman tanggal 31 Oktober sampai 2 November di Jakarta Coffee Week ASBSD di boothnya Rumah Kopi. Ada kawinan massal gitu ya. Oke, sudah Pak. Itu saja yang mau disampaikan Ya. soal Anak Daro. Juga kita tadi udah bahas bukan hanya soal kopinya tetapi juga budayanya yang mau disampaikan sama Rumah Kopi. Sekian dari Coffee Talks kali ini. See you in the another episode of Coffee Talk. Bye-bye. Terima Bye. kasih. Tos dulu Pak.